Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri ingin memaparkan hasil PPT saya pada hari ini yang berjudul tugas-tugas perkembangan individu. Tugas perkembangan individu adalah kemampuan sikap, perilaku, dan tanggung jawab yang diharapkan dapat dicapai seseorang pada tahap usia tertentu dalam kehidupannya. Tugas perkembangan ini muncul sebagai hasil dari proses pertumbuhan fisik, kematangan psikologis, tuntutan sosial, serta nilai-nilai budaya di lingkungan tempat individu hidup. Contoh tugas perkembangan individu berdasarkan tahap usia. Yang pertama, masa kanak-kanak, yang dimana belajar berjalan, berbicara, mengenal aturan, dan bersosialisasi. Yang kedua, masa remaja, mencari identitas diri, membangun hubungan dengan teman sebaya, serta mempersiapkan masa depan. Yang ketiga, masa dewasa, bekerja, membangun keluarga, bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang keempat, masa lanjut usia, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, pensiun, dan menjaga kesejahteraan hidup. Baik, saya lanjut di slide pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan. Yang pertama, faktor kematangan fisik, faktor inteligensi dan kemampuan berpikir, faktor emosi, keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, budaya dan nilai masyarakat, faktor motivasi kemauan diri, dan yang terakhir ada faktor agama dan moral. Lanjut ke slide pembahasan tahap-tahap tugas perkembangan individu. Yang pertama, masa bayi 0 sampai 2 tahun, tugas perkembangannya belajar duduk, merangkak, dan berjalan. Kedua, belajar berbicara sederhana, mengenal orang-orang terdekat, mengembangkan rasa percaya kepada lingkungan, mulai belajar mengendalikan gerakan tubuh. Yang kedua, masa kanak-kanak awal usia 2-6 tahun, tugas perkembangannya belajar berbicara dengan baik, belajar makan, mandi, dan berpakaian sendiri, mengenal aturan sederhana, bermain dan bekerja sama dengan teman, dan yang terakhir mengembangkan keberanian dan kemandirian. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir usia 6-12 tahun, tugas perkembangannya belajar membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan keterampilan sosial, belajar disiplin dan tanggung jawab, membentuk kebiasaan hidup sehat, dan mengenal nilai-nilai moral dan norma sosial. Yang keempat, masa remaja usia 12-18 tahun, tugas perkembangannya menerima perubahan fisik tubuh, mencari identitas diri, menjalin hubungan yang baik dengan teman sebaya, belajar mandiri dari orang tua, merencanakan pendidikan dan cita-cita masa depan, mengembangkan tanggung jawab sosial. Yang kelima, masa dewasa awal usia 18-40 tahun. Tugas perkembangannya memilih pekerjaan atau karir, menjalin hubungan yang matang, menikah dan membangun keluarga, bertanggung jawab secara ekonomi, dan yang terakhir menjadi anggota masyarakat yang aktif. Yang keenam, masa dewasa madya usia 40-60 tahun, tugas perkembangannya mempertahankan kestabilan keluarga, membimbing anak menuju dewasa, menjaga produktivitas kerja, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, dan berkontribusi dalam masyarakat. Yang ketujuh, masa lanjut usia 60 tahun ke atas, tugas perkembangannya itu menyesuaikan diri dengan pensiun, menjaga kesehatan fisik dan mental, menerima perubahan usia, menjalin hubungan baik dengan keluarga, dan yang terakhir, menemukan ketenangan dan makna hidup. Dampak keberhasilan dan kegagalan.
tugas perkembangan. Perbedaan kegagalan dan keberhasilan dalam tugas perkembangan terletak pada kemampuan individu dalam mencapai tuntutan perkembangan sesuai tahap usianya. Jika individu mampu memenuhi tugas perkembangan dengan baik, maka disebut keberhasilan. Sebaliknya juga, jika individu tidak mampu memenuhi tugas perkembangan, maka disebut kegagalan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, tugas perkembangan individu merupakan serangkaian tuntutan, kemampuan, sikap, dan tanggung jawab yang harus dicapai seseorang sesuai dengan tahap usianya. Mulai dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Setiap tahap kehidupan memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda. Karena dipengaruhi oleh perubahan fisik, mental, emosional, sosial, serta lingkungan tempat individu hidup. Misalnya pada masa kanak-kanak, seseorang dituntut belajar berjalan, berbicara, berinteraksi, dan mengenal nilai-nilai dasar. Itulah hasil dari materi presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.